Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPS. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan tetap menjaga kesehatan kalian. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar untuk materi ini yaitu 3.3 menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini: 1. Memberikan contoh keunggulan ekonomi Indonesia. 2. Menjelaskan keunggulan ekonomi daerah. 3. Menjelaskan peranan setiap keunggulan ekonomi. Kalian perhatikan peta Indonesia ini, ya. Kalian bisa melihat bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berbentuk kepulauan. Nah, sehingga ini menyebabkan setiap daerah memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Akhirnya, pemerintah menetapkan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Kita lihat satu persatu keunggulan ekonomi berdasarkan sektor ekonomi yang ada di negara Indonesia. Kita mulai dari wilayah Sumatera dan pulau-pulau yang ada, pulau kecil yang ada di sekitarnya. Pulau Sumatera ini merupakan pusat perkebunan di negara Indonesia dengan kegiatan ekonomi yang utama yaitu kelapa sawit, karet, batu bara, besi baja, dan perkapalan. Yang kedua, wilayah Jawa. Wilayah Jawa ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Kegiatan ekonomi utamanya yaitu sebagai sentra industri tekstil, makanan dan minuman, peralatan transportasi, perkapalan, dan telematika. Lihat yang ketiga, yaitu wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan memiliki kegiatan ekonomi utamanya yaitu pertambangan dan perkebunan. Dengan hasil tambang utamanya minyak bumi, gas, batu bara, boksit, dan cadangan biji besi terbesar di negara Indonesia. Sedangkan hasil perkebunan utamanya kelapa sawit dan memiliki hasil hutan berupa kayu. Berikutnya wilayah Sulawesi. Wilayah Sulawesi ini memiliki kegiatan ekonomi yang utama yaitu berupa hasil perkebunan, kakao, pertanian pangan, perikanan, dan hasil tambang yaitu nikel dan migas. Berikutnya wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kegiatan ekonominya terutama di sini ada pariwisata, peternakan, dan perikanan. Kemudian wilayah Maluku dan Papua. Kegiatan ekonomi utamanya yaitu pertambangan, yaitu nikel, tembaga, migas, dan emas.
serta kegiatan pertanian dan perikanan. Kita lihat contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia yang ada di Papua. Yang kedua, di sini ada perusahaan tambang minyak negara atau disingkat PTMN. Dan yang ketiga, contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia itu adalah batik. Kita bahas satu persatu tentang contoh keunggulan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia ini merupakan perusahaan yang melakukan penambangan, pemrosesan, dan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia ini telah melakukan eksplorasi di dua tempat, yaitu tambang Erzberg dari tahun 1967 dan tambang Grasberg sejak tahun 1988. Ini ada di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Peranan PT Freeport Indonesia bagi negara. 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30.000 orang di negara Indonesia. Yang kedua, menanam investasi lebih dari 9,7 US dollar miliar untuk pembangunan infrastruktur, perusahaan, dan sosial di Papua. 3. PT Freeport telah membeli lebih dari 11,26 miliar US dollar barang dan jasa domestik sejak tahun 1992. 4. Freeport memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. Yang kelima, keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia sebanyak 59% dan 41% ke perusahaan induk. Yang keenam, PT Freeport membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional. 7. Membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga Indonesia. 8. Membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Yang kesembilan, PT Freeport dalam penambangannya dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Berikutnya kita bahas yang kedua, yaitu Perusahaan Tambang Minyak Nasional atau PTMN. Minyak bumi di Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia ini. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di negara Indonesia. Apa itu kilang minyak? Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak adalah bensin atau gasolin, minyak diesel, minyak tanah atau kerosin. Nah, ini ada beberapa contoh kilang minyak yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, yaitu kilang Pangkalan Brandan yang ada di Sumatera. Hanya sayangnya, kilang minyak ini sudah tutup
dari awal tahun 2007 dikarenakan tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Yang kedua, kilang Dumai atau Sei Parking di Riau. Yang ketiga, kilang Cilacap di Jawa Tengah. 4, kilang Balikpapan di Kalimantan Timur. Kemudian kilang Kasim di Papua, kilang Balongan di Jawa Barat, dan kilang Cepu di Jawa Timur. Apa peranan PTMN bagi negara Indonesia? Yang pertama, menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. Yang kedua, pendukung anggaran negara melalui kontribusi dividen dan pajak. Yang ketiga, memberikan investasi dalam bentuk infrastruktur energi yang menyerap tenaga kerja. Dan yang keempat, mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional dan membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor produk BBM. Yang ketiga, batik. Ya, kalian tahu semuanya bahwa batik adalah kebudayaan khas negara Indonesia. Batik ini merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu yang pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Jenis batik yang ada di Indonesia dilihat dari teknik pembuatannya. 1, ada batik tulis, yaitu kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Yang kedua, batik cap, adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. 3, batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih, pewarnaan biasanya menggunakan serat-serat alami. Yang keempat, batik printing adalah batik yang dibuat dengan cara diprint atau dicetak dengan metode elektronika. Kalian bisa memperhatikan contoh-contoh proses pembuatan batik, dilihat di gambar ini. Ini yang pertama, batik tulis, kemudian di bawahnya ada batik cat, yang ketiga ada batik lukis, dan yang terakhir itu ada batik printing. Bahkan negara Indonesia ditetapkan oleh UNESCO memiliki kebudayaan batik ini dan ditetapkan tanggal 2 Oktober itu sebagai Hari Batik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tugasnya akan Ibu share di Google Classroom dan WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.